Halo orang-orang skambal 2 TV yang hijau kali. Judul kita kali ini adalah tiba-tiba Tibo. Wah, tiba-tiba Tibo. Tapi kita bilang tiba-tiba pun kita nggak ngerti juga ya. Apakah manajemen sebelumnya sudah pernah menghubungi Tibo, lalu karena mungkin dia sudah sign kontrak dengan MUBA sehingga tidak bisa memperkuat PSMS Medan di Liga 2 musim 2021 ini atau bagaimana. Tapi kalau aku lihat komen-komen di official ada juga yang lucu ya. Mak, korbankan sekian pemain untuk Tibo ya. Keren juga ya. Semuanya dimasukin ya. Tapi memang kenapa fans pada nanya ya, karena belum ada juga di official itu statement resmi dari manajemen, dari pelatih, kan belum ada kan statement resminya tentang pencoretan pemain aja. Kita belum ada resminya gitu. Kita jadi kayak nebak-nebak buah manggis saja gitu. Tapi ya itu tiba-tiba Tibo aja. Ya baru pro dan kontra balik lagi, wajar ya. Kalau yang kontra mungkin akan yang pro mungkin akan bilang ya wajar lah, striker 9 kita mungkin kurang bisa memberikan gol. Contohnya tuh kayak si Bari, dia buat apa gitu misalnya kan. Ada komen gitu juga. Terus ada juga yang bilang ya Nanang Asripin belum buat gol gitu. Cocoklah diganti sama Tibo pemain tim nasional Indonesia, atau supaya ada mantan pemain atau pemain timnas yang ada di PSMS Medan ya. Setelah Sukadana kan akhirnya Tibo. Jadi replace gitu, walaupun posisi yang berbeda. Terus ada juga yang nanyain, yang mungkin yang analisis, dia di MUBA aja nggak pernah main, kok dipakai sama PSMS? Gitu. Apakah dia cedera? Atau apakah dia itu share walafiat? Atau memang ada masalah internal di MUBA? Banyak. Ya kan, tapi ya memang ya inilah, Tibo sudah tiba kalau sesuai dengan yang di-upload oleh Instagramnya official PSMS Medan, akun resminya kita. Ya gitu. Ya kita mau bersyukur juga karena kita ketika Tibo kita lihat di SEA Games kan bermain luar biasa, ketika di Persipura juga ketika main di Piala AFC Cup ya, sampai berapa belas besar itu sama Boa Salosa gitu, sama Patrick Wanggai. Immanuel Wanggai. Jangan lupa Immanuel Wanggai juga musim lalu pernah di PSMS Medan ya, tapi pinjaman kok dari itu dari Borneo nggak salah ya kemarin. Tapi beliau urung bermain. Jadi intinya saat ini sudah ada 2 Papua lah di tim PSMS Medan selain muka lama Anis Nabar, dan akhirnya welcome buat Tibo gitu. Terus ada juga yang nanya-nanya tentang pelatih fisik Bang Budi. Nggak salah Bang Budi ya. Dulu waktu zaman Jafri Sastra, Coach Jafri Sastra, beliau kalau nggak salah sebagai pelatih fisik kita. Ya balik lagi mungkin, ya kok baru sekarang gitu. Pertanyaan balik lagi pro dan kontra. Kok baru sekarang? Kan apa bisa seorang pelatih fisik dalam tempo sesingkat-singkatnya, kayak proklamasi mamanya, sesingkat-singkatnya bisa untuk menaikkan stamina pemain PSMS Medan jikalau stamina PSMS Medan dianggap yang perlu dibenahi. Terus ada juga yang pro dan ada yang kontra juga, ada yang pro juga mungkin yang bilang ya daripada tidak sama sekali kan. Daripada tidak sama sekali. Terus kalau aku pribadi sih kan, Bang Budi ini mungkin ya menurut aku kan dia akademisi. Dia juga seorang ya pelatih lah kan, pelatih fisik juga. Nggak mungkin lah dia mengambil sebuah kesempatan hanya berdasarkan uang saja, menurut aku ya. Nggak mungkin dia ngambil tuh karena duitnya dolar banyak nih, aku harus ambil rupiah gitu. Nggak juga. Tentunya dia punya pertimbangan, dan mungkin dia juga sudah menjabarkan mungkin dengan head coach, dengan coach Ansari tentang kenaikan yang bagaimana gitu. Karena VO2 Max itu kan nggak bisa gampang naik. Kemarin aja waktu aku ngobrol-ngobrol dulu ya sama Pak Adri Nustri, itu beliau tuh kalau nggak salah mantan dekan dari Unimed juga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed kalau aku nggak salah. Kalau salah tolong komen anak-anak Unimed, perbaiki aku kalau salah. Itu kan jelas dia bilang menaikkan VO2 Max itu banyak faktor kan. Satu lagi faktor makanan, gizi pemain, makanan pantangannya bagaimana gitu. Walaupun dia juga berkata ya kalau Indonesia nggak makan nasi kayak mana gitu. Berarti harus ada terobosan-terobosan, harus ada taktik-taktik tertentu yang dilakukan oleh pelatih fisik gitu. Tapi ya itulah dia. Jadi kalau kita lihat apakah fisik kita main PSMS kedodoran, ya di 5 laga itu kita bisa amati lah gitu. Ya, terus ya balik lagi, menaikkan fisik itu nggak simsalabim, tapi mungkin dengan adanya pelatih fisik secara
psikologis pemain-pemain mungkin akan lebih nyaman kan, mungkin lebih nyaman, lebih lebih ada variasi mungkin nanti kan, mungkin pasti ngobrol ya dengan head coach, biasanya kan gitu ya, head coach akan ngobrol dengan pelatih fisik apa yang akan diterapkan, ya mungkin akan lebih banyak lagi variasi latihan yang membuat pemain itu juga lebih senang, have fun, karena kita harus akui juga ya logikanya gini, ketika psikis kita udah dapet, psikologis pemain itu udah tahu bahwasanya dia bisa menang, ya kenapa tidak gitu. Ya contohnya pejuang-pejuang kita, idola. Pakai bambu runcing mama. Tuh tumbang Belanda kita buat dengan semangat. Nah, itu yang kita harapkan memang dari mungkin hadirnya sosok baru. Ada 2 sosok baru ya. Satu pemain namanya Thibaut di PSMS Medan, dan Coach Budi ya, kalau nggak salah Coach Budi namanya, sebagai pelatih fisik. Jadi itulah dongan-dongan pro dan kontra, wajar saja dalam sebuah keputusan ya. Tapi aku yakin walaupun kita kontra, walaupun kita mungkin banyak medsos tuh kita maki-maki, itu bentuk kecintaan kita terhadap PSMS Medan. Dan aku yakin kita semuanya pasti akan mendoakan PSMS Medan bisa memenangkan olahraga, karena kalau mungkin takut kan kita poin agak tertinggal ya, kepleset aja 1 aja mungkin agak berat ya kan kalau hitung-hitungannya ya. Tapi kalau kita bisa 15 poin di 5 laga, ya bukan tidak mungkin kita bisa masuk 2 besar. Kalau bisa pun kita juara grup, kita kanvaskan semuanya gitu. Ya walaupun bukan pekerjaan yang mudah, tapi setidaknya dengan ada 2 sosok baru sampai dengan tanggal 2 November 2021 ini, mudah-mudahan lah menjadi hal yang positif, menjadi sesuatu yang bisa memberikan secara psikologis menaikkan moral anak-anak PSMS Medan, ya kan, lebih menenangkan juga squad. Ya jangan dingin, walaupun kalau hasil pantauan dari kawan-kawan di sana nggak ada dingin-dinginnya, tetap bukan santai sih ya, tetap ya jangan sampai gak ada kata terbeban lah. Intinya semua pemain ingin memberikan yang terbaik lah untuk PSMS Medan ya kan, apalagi kita punya putra-putra daerah di situ kan, putra Sumut ya, mulai dari siapa nih, satu Rahmat Hidayat, kemudian Gozo benar, Gojali, kemudian siapa lagi ya, kiper Rohim, wah itu jelas kan putra Medan juga. Lalu ada juga stopper walaupun belum bermain Kori, Hari Nasution juga putra Sumatera Utara kan. Terus siapa lagi yang tersisa di squad anak Medan? Kapten Saipul. Lagi Kapten Saipul kan kita lihat bisa menjaga emosi. Kalau kemarin tuh kan kita takutnya beliau ini kalau dalam pertandingan persahabatan seringkali agak-agak cepat gitu ya. Maksudnya waduh terbakarnya. Tapi kalau di liga ini aku lihat beliau lebih mengayomi lah gitu. Mungkin karena sudah ditunjuk sah menjadi kapten, dan pergerakannya juga harus kita akui keren gitu. Terus kita juga punya 3 putra Pekanbaru kan, putra Riau di situ, ada Apipul Huda, ada juga Fatoni, ada juga Teli kan. Jadi aku pikir Tili aja juga, siapa Teli siapa ya nama Teli, Tile. Nah itulah, kok masalah itu biasa nih usia. Jadi intinya tiada dengan selamat datang Thibaut, tiba-tiba Thibaut. Enggak lah. Selamat datang Thibaut, selamat datang Coach Budi, mudah-mudahan memberikan yang terbaik, dan ya PSMS Medan bisa diangkatlah ke Liga 1, karena ya kayak mana ya itulah dengan karena, tapi balik lagi mungkin setelah musim ini kita butuh ada statement juga lah dari manajemen tentang pencoretan, karena di media official kan belum ada juga gitu. Ya, tapi mungkin daripada lari-lari kemana-mana kan, mungkin menahan dulu, itu hak dari manajemen juga sebenarnya. Walaupun ya kita sebagai fans butuh juga tahu kan apa reasonnya gitu. Ya, kayak kemarin belum ada juga aku sih ngelihat ke media official aja ya, karena mungkin media official menurut aku nggak pernah akan mengeluarkan statement-statement yang tidak diaminin oleh manajemen kan. Jadi itu aja lah dongan-dongan Skambal 2 TV yang hijau kali. Selamat datang Thibaut, selamat datang Coach Budi, mudah-mudahan bisa memberikan effort, bisa memberikan motivasi tersendiri buat squad PSMS Medan kali ini. Itu aja Iman Batak melaporkan dari gedung ini. Dan ini salam dari, udah terkenal kan tuh ya, bikin album dia mama sama si Indra KS. Salam dari Kampung Madras. Hijau kali.